orang kejawen itu beda loh ya. Kalau sampai ada mayat utuh berarti nggak diterima bumi. Karena apa? Karena orang kejawen itu percaya pada moksa. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu langsung dilenyapkan badannya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kita tentunya nggak bisa klaim benar salah di situ. Ya kan? Nah, itu tadi bagi orang kejawen, enggak, itu nggak diterima bumi itu. Ya, sampai cacing nggak mau makan kan gitu kan. Nah, malah yang buruk, itu kakak dosa, malah begitu, gitu. Iya. Ya. Kemarin kan ada ditemukan fenomena mayat itu ya, waktu digali ya, di kuburan itu ditemukan utuh, Pak. Padahal mayat ini sudah dikubur puluhan tahun. Nah, karena ini waktu kejadian di desa, jadi kasak kusuknya itu, orang-orang desa itu, mungkin sebagian dari pemuka agama kayak Pak Ustadz itu, mengklaim bahwa ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sangat mulia, kayak wali gitu. Cuman tempo hari waktu bulan Ramadan itu malah dari orang kejawen itu kan sebelahan dikubur itu, waktu digali itu utuh juga. Jadi kan akhirnya terbantahkan kesimpulan yang pertama tadi. Saya ingin tanya kepada Pak Hocim, kira-kira itu apa yang bisa dijelaskan secara kimia atau biologi atau apa yang bisa kok dua-duanya itu bisa sama-sama utuh? Kalau ini mengklaim hanya dari salah satu agama yang paling benar, tapi kenyataannya dari penganut kejawen ini ada yang utuh juga. Ngoten Pak Hocim, monggo kula nyuwun diwedhar. Yeah. Jadi kalau melihat mayat yang utuh itu kan bukan hanya kasus seperti itu. Ketika orang membuat jalan tol, ya, yang lewat apa itu Embong Dukuh Surabaya ke Gresik itu kan pas dibongkar itu satu deretan utuh semuanya. Satu deretan. Ini satu deretan, ya. Yeah. Nah, kita harus melihat bedanya kepercayaan sama sains atau ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan, mayat yang dikubur kapanpun lamanya entah ratusan ribuan tahun, utuh karena tanah tempat dikubur itu mengandung unsur silikat. Jadi karena banyak unsur silikatnya, mayat tetap utuh. Awet ya? Ya utuh, karena bakteri dan sebagainya mati kena silikat itu. Jadi dia tidak bisa tersentuh oleh cacing atau apa, kan cacing bisa mati kena silikat itu. Nah, kita minum silikat kecil aja mati langsung. Nah, jadi di situ. Nah, kalau kepercayaan itu bisa berbeda-beda. Ya, orang kejawen itu beda loh ya. Kalau sampai ada mayat utuh berarti nggak diterima bumi. Karena apa? Karena orang kejawen itu percaya pada moksa. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu langsung dilenyapkan badannya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kita tentunya nggak bisa klaim benar salah di situ. Ya kan? Nah, itu tadi bagi orang kejawen, enggak, itu nggak diterima bumi itu. Ya, sampai cacing nggak mau makan kan gitu kan. Nah, malah yang buruk, itu kakak dosa, malah begitu gitu. Iya. Ya. Cuman ini ditemukan di kuburan umum, jadi kalau mungkin ada kandungan silikat itu mungkin semuanya kan. Ini kan hanya dua saja ini. Iya, silikat itu bahkan kadang hanya satu saja. Oh gitu ya? Iya, silikat nggak harus itu satu area gitu? Enggak, ya. Kan kita itu tahu kan ada gunung meletus, ada kapur, kadang-kadang hanya keseret ke satu tempat saja. Oke. Jadi di situ, gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang sangat istimewa? Bukan, kalau dari tinjauan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari tinjauan kepercayaan yaitu tadi, ya, yang orang Islam menganggap dekat dengan wali, Tuhan. Ya. Yang kejawen. Orang kejawen gak diterima. Gagal. Okay. Jadi seperti itu. Ya. Nah, contoh misalnya utuh itu ada apa itu mayat-mayat Fir'aun karena memang sengaja dibalsem. Iya. Ya. Jadi seperti itu.